Ini memang materi yang kita bahas dua kali ya, tetapi penekanannya berbeda. Materi yang kedua ini akan menampilkan beberapa contoh agar kita lebih paham bagaimana melindungi eh, rumah sakit kita gitu ya, tempat kita melayani. Memang apa ya, rumah sakit itu kan tempat yang sifatnya mulia ya menurut saya ya, pelayanan kesehatan gitu. Tetapi kok kita dibayang-bayangi ketakutan gitu ya. Apa makin kemari sepertinya media tidak bersahabat ya, sepertinya loh ya. Tapi kita melakukan apa yang bisa kita lakukan, yang tidak bisa kita lakukan ya sudah kita serahkan sama yang kuasa ya. Atas sebelumnya selamat memperingati Jumat Agung dan menyambut Paskah bagi saudara yang merayakan. Saya slide share tentang pelindungan hukum rumah sakit dalam hal implementasi kasus. Iya, oke. Okay. Saya mulai dari Franz Magnus Suseno dalam bukunya Etika Dasar. Dia mengatakan etika itu ilmu yang mencari orientasi. Etika itu ilmu yang mencari orientasi. Menurut beliau, salah satu kebutuhan manusia yang paling fundamental adalah orientasi. Ini kebutuhan manusia yang paling fundamental menurut uh, Franz Magnus Suseno. Orientasi. Kita perlu tahu saat ini berada di mana, ya, dan kita mau kemana untuk mencapai tujuan kita. Nah, etika itu sebagai sarana orientasi bagi upaya kita untuk menjawab bagaimana saya harus bertindak. Nah, baik secara pribadi maupun secara institusi pelayanan kita rumah sakit ya. Nah, saya padukan dengan ini ya, dengan Earl Warren, salah satu ketua Mahkamah Agung Amerika yang tersohor. Dia mengatakan bahwa hukum itu mengapung di atas lautan etika. Itu ya, ibaratnya kapal, ini ilustrasi saya. Sorry, Dokter Adi, itu Yes. slide-nya belum gede, slide-nya belum full slide slow. Masih coba coba Dokter Adi ini dulu Bentar ya. di slide show. Jadi digedein, agak digeser, klik di bawah itu, di klik. Bentar, bentar. Oke, diulangi lagi. Yang ini tadi sudah tampak belum ya? Iya sudah. Nah, sudah lega kalau gini. Ya, Tadi sudah silakan Dok. tampak kan? Sudah tadi belum, tadi belum. Oh tadi Nah, belum jalan ya berarti. tadi masih kecil. Oke, coba Oke, next. oke, Ya, oke. yuk. Ya. Baik, saya lanjut ya. Jadi menurut Franz Magnisuseno, etika sebagai sarana orientasi dalam memandu manusia, bagaimana saya harus bertindak. Nah, saya coba tampilkan dulu ini Earl Warren ya. Dia mengatakan hukum mengapung di atas lautan etika. Ini ilustrasi dari saya saja, kapal laut yang mengapung di atas lautan etik. Etika itu kan sesuatu yang sangat luas gitu ya, seperti lautan inilah gitu ya. Cenderung lebih abstrak daripada hukum ya. Menurut saya hukum masih lebih jelas daripada etika, makanya ke depan ini nanti kita akan membahas lebih yang jelas-jelas saja ya. Mohon maaf ya, saya belum cukup umur sepertinya untuk bahas etika ini. Biarkan orang-orang tua kita. Nah, kenapa saya lebih memilih hukum? Karena hukum bukan berarti saya mengabaikan etika loh ya. Cuma untuk kepentingan praktis saja, dan memang konteks kita kan manajemen hukum ya, bukan manajemen etik. Hukum dari kata reh Belanda, rectum Latin, artinya penuntun. Ya, inilah yang menuntun kita setiap paginya. Ya, itulah hukum sebenarnya. Ya, rectum penuntun. Nah, kalau tadi Romo Magnisuseno mengatakan etik sebagai sarana orientasi, yes betul. Cuma konteks kita, saya tidak mengarahkan kita ke ranah etik, tapi lebih ke arah hukum yang lebih jelas menurut saya. Tetapi tentu tadi tidak mungkin hukum tanpa etik.
Saya suka sekali mengutip quote dari Profesor Jim Lee ya dalam buku Pancasila Identitas Konstitusi ya, karena dulu dapat tugas merangkum jadi suka tidak suka harus baca ya. Teks dan hukum teks dan konteks itu yang membuat kita paham akan sesuatu ya. Seorang dia ambil ilustrasi hakim. Hakim jangan hanya baca teks-teks surat-surat yang disampaikan lawyer, jaksa dan sebagainya gitu ya. Hakim perlu memahami konteks ya. Sebaliknya, hakim jangan hanya melihat konteks, testimoni dan sebagainya, ya juga perlu belajar teks terkait itu bagaimana. Nah, ini harapan ideal dari seorang Profesor Jimli Asidiki. Sebelum memutus, pahami baik-baik perkaranya, teks dan konteksnya. Seorang psikologi ternama Carl Gustav Jung mengatakan bahwa berpikir itu sulit. Benar nggak ya? Berpikir itu sulit katanya. Itulah mengapa kebanyakan orang lebih suka menilai. Kalau menilai kan gampang ya. Oh itu benar, tidak benar, bagus, tidak bagus gitu ya. Tapi untuk berpikir menurut Carl Jung itu sulit. Ya. Nah saya coba um, urai lebih lanjut apa sih konteks itu ya. Nah, rujukan saya sederhana saja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saya elaborasi seperti begini ya. Jadi kalau kita melihat teks ya, tulisan misalnya nanti ayat-ayat, kemudian ada teks kasus ya. Ingat itu baru teks. Ya, tertulis maupun lisan disampaikan. Kan kadang ada orang cerita gitu. Itu baru teks ya. Itu masih kurang. Kita perlu memahami konteksnya. Nah, konteks ini dimaknai dua. Yang pertama sebagai satu bagian uraian ya yang dapat mendukung atau menambah kejelasan satu teks yang disebutkan tadi atau disampaikan ya. Jadi makna konteks yang pertama adalah penjelasan teks. Contoh, kalau kita membaca satu ayat dalam satu pasal undang-undang kesehatan kita, jangan cuma dilihat ayatnya itu saja, kemudian kita tidak berupaya memahami kaitan ayat itu dengan pasal itu. Ya, pasal itu ada di dalam bagian apa? Ya, ada di dalam bab apa? Ada di dalam undang-undang apa? Ya, demikian juga kita bisa lihat uraian teks ini di dalam penjelasannya di bagian belakang atau ke peraturan di atas dibawa ke samping ya itu cara berpikir menafsir undang-undang dengan membaca konteks uraian ya. Kemudian nanti yang akan kita coba lihat di sini itu adalah konteks yang kedua juga ya walaupun tentu ini terbatas pasti terbatas tidak mungkin kita bedah kasus bahas kasus dalam forum seperti ini cuma ini sebagai gambaran awal saja saya sudah sampaikan di awal tidak mudah untuk menilai sesuatu tanpa memahami teks dan konteks secara utuh. Nah, situasi ini atau makna konteks yang kedua itu adalah fakta konkret yang terjadi terkait dengan teks yang tadi kita baca atau yang disampaikan atau yang dikonsultasikan, ya. Dan kerap kali kita juga tidak boleh mudah percaya dengan fakta yang disampaikan, terlepas dari teman kita gitu ya, dari orang yang bisa kita percaya dan sebagainya. Mungkin bisa jadi dia menyampaikan apa adanya, cuma cara dia menafsir fakta itu juga satu persoalan. Tidak mudah memang menafsir fakta itu. Nah, ini kita mulai masuk pada contoh-contoh kasus. Dokter Rusdi tahu enggak ini? Dokter Rusdi sempat dengar enggak berita ini? Ini belum Enggak, lama, enggak, 14 enggak, April, ya, baru enggak. 5 hari yang lalu. Nah, tetap menikah walau infus dari rumah sakit terpasang di tangan. Ini so sweet kisahnya, ya. Jadi ini selamat dulu deh ke Mas Sandy kalau enggak salah namanya sama Mbak Umi. Jadi ceritanya Mas Sandy ini sudah merencanakan akan menikah dengan Hmm. ini gitu ya. Sekitar 1 minggu sebelumnya ternyata demam masuk puskesmas dulu. Dalam perawatan puskesmas memutuskan wah ini harus opnam rumah sakit, dirawatlah di rumah Hmm. sakit daerah di Sragen Jawa Tengah.
Nah, hari kedua rawat ya atau kurang lebih hari keenam DBD-nya katanya ya. Ya, Itu dia jadwalnya untuk ijab kabul. menikah. Iya, nikah. Ya, di KUA kemudian resepsi. Waduh, ini memang luar biasa. Itu lihat deh itu apa call of infusnya itu diangkat itu. Iya, iya, lihat, lihat. Nah, sama yang Itu, ibu ini ya. iya Nah, ibu-ibu itu dia. jadi ini luar biasa juga ini keputusan rumah sakit ya. Di dalam memutuskan situasi kayak begini, ya, dokternya datang, perawatnya datang, ambulansnya datang, luar biasa, ya. Nah, poin kita untuk kaitan dengan apa konteks webinar kita ini pelindungan hukum rumah sakit. Lah ini untungnya, bersyukurnya Ya. baik-baik saja. Ini hari ke-6 kalau udah hari ke-7. Masih kalau misalnya saya bacaan trombosit itu masih 20 ribuan gitu ya. Mm-mm, mm. Eh ya Ya mis karena Hah? udah pesen catering, udah nyiapin undangan, udah Pastilah ini ya. itu. Ya pastinya jadi akan lebih repot. Mending rumah sakitnya yang berkorban gitu kali ya dok. Iya. Nah, Daripada batalin itu segala macam, dia harus bayar lebih banyak lagi. Mending mungkin bayar bayar dokter pelayanan sampai di pelaminan lebih murah daripada batalin itu semua. ya Mungkin dari ya sisi itu ya dari sisi ekonomi kan dirimu ya orang manajemen hitung-hitungannya efisiensi mulu gitu ya. Anda ya teman-teman manajemen. Nah, maksudnya yang poin kita konteks ini Dokter Rusdi, ya ya kira-kira DPJP-nya mikirin apa ya waktu itu ya ketika dimintai dok aku mau nikah besok ya. kalau Anda DPJP-nya internisnya misalnya ya Heeh, heeh. loh, masih 20 ribu hari ke-6 gitu Mm, 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 apa lagi gitu misalnya gitu mm, ya. mm. Nah, panduan apa orientasi apa tadi kalau menurut Romo tadi panduan etika kalau saya tadi kan panduan hukum gitu ya Ya, indikasi medisnya kira-kira indikasi medis kah gitu loh ya ya. atau indikasi sosial dan lain-lain Mm. indikasi ekonomi kita tidak bahas. Oke, saya sampaikan ke pasien yang kedua, mirip-mirip ya Mm. substansinya. Nah, ini sempat dikonsul ke saya sebelum diambil keputusan waktu itu. Ceritanya ini pasien terminal ya di salah satu RSUD, RSUP malah di satu kota X gitu ya. Keluarga dan pasien minta agar orang tua ini dibawa kembali ke kota asal. Ya pasien juga mau gitu loh. Mungkin dia pikir ya daripada aku mati di kampung orang, lebih Ya, mati di kampung sendiri. betul. Saya mati di kampung orang, saya perjalanan pulang, kosnya lebih mahal daripada saya masih hidup pulang. Hidup, Ya. betul. Nah, intinya banyak pertimbangan mereka. Ya, dokter sudah jelaskan tidak memungkinkan, ya, tidak memungkinkan dan sebagainya. Ya, keluarga ngotot mau pulang, gitu ya, naik pesawat katanya biar cepat, gitu ya. Nah, maskapainya mensyaratkan surat keterangan layak terbang dari rumah sakit. Ya apa iki? Mau terbang Mm-mm. minta syarat surat keterangan layak terbang sementara indikasi medis menurut tim dokter tidak gitu. Mm-mm. Nah, apa yang menjadi panduan rumah sakit dalam mengambil keputusan? Mm-mm. Ya, etika kah? Hukum kah? Mm-mm. Sosial kah? Mm-mm. Klinis tidak masuk. Mm-mm. Administratif, mohon maaf ya kalau asuransi tertentu misalnya, Mm-mm. pulang paksa ya apa kleme dan sebagainya kan. Mm-mm. Mm-mm. Nah, terus bagaimana rumah sakit ini antisipasi kalau ternyata terjadi sengketa? Ya, kalau ternyata terjadi sengketa, apa yang harus diantisipasi? Secara hukum normatif dulu ya, rumah sakit tidak bertanggung jawab. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum. Nah, kalau ada kalimat seperti ini, pihak rumah sakit harusnya bergembira dong. Ini Benar. jalan keluar nih gitu loh. Kan kita maunya melayani baik-baik, ya, dengannya tulus, nolong, ya, ya mendapat ucapan terima kasih. Kalau toh tidak mendapat ucapan terima kasih ya jangan dituntut lah secara hukum. Itu kan maunya kan begitu gitu ya. Nah, kalau ada kalimat seperti begini, nah inilah yang dikatakan there is no law without exception.
Ya, tidak ada hukum tanpa pengecualian. Ya. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum. Jadi dalam pelindungan hukum, dalam kondisi tertentu, dalil ini, ayat ini mesti dieksplor lebih lanjut, gitu ya. Tidak mungkin kita bahas lebih detail. Cuma saya stimulus saja. Nanti harapannya dalam diskusi interaktif akan lebih baik, ya, lebih bisa dipahami. Rumah sakit tidak bertanggung jawab secara hukum apabila pasien dan garing atau keluarganya menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibatkan kematian pasien setelah adanya penjelasan medis yang komprehensif. Jadi tanggung jawab kita di sini untuk sampai pada hak tidak bertanggung jawab secara hukum, pastikan pertama-tama adalah kalau kita bedah unsurnya, pasien dan garing atau keluarganya menolak. Nolak. Ya, tadi Dr. Rusdi sempat singgung, informed consent maupun informed refusal, persetujuan maupun penolakan, itu bukan dilihat dari lembar kertasnya yang sudah ditandatangani atau belum sehingga dipersoalkan atau diaminkan kebenarannya. Tidak. Informed consent, informed refusal itu adalah satu rangkaian proses, ya, komunikasi, penjelasan sampai terjadinya persetujuan ataupun penolakan. Ya, jadi selama dan dalam hal ini ketika pasiennya masih sadar, masih bisa mengerti, ya, tetap harus dilibatkan, ya. Masih bisa tanda tangan, tetap harus tanda tangan. Ada keluarganya mesti ikut ya kalau sudah terminal kayak begini. Apabila pasien dan garing atau keluarganya menolak. Jadi pastikan bahwa memang dia menolak, ya. Nah, kalau kita bicara pembuktian, satu, tertulis lebih mudah daripada lisan. Yang kedua, testis itu ada dua, saksi itu ada dua Dua. indikasinya. Jadi unus testis, nulus testis. Satu saksi bukanlah saksi. Jadi sedapat mungkin minimal ada dua orang yang menyaksikan dan ikut sign di situ, ya, sebagai bukti dia saksi saat itu. Menolak atau menghentikan pengobatan yang dapat berakibatkan kematian. Nah, jadi sampai di sini teman-teman, di sini sudah dijelaskan dapat berakibat kematian pasien. Jadi kita jangan ragu-ragu untuk menyatakan bahwa resiko ini ya mungkin gradasinya bertahap ya sampai bilang mati. Kan tidak enak langsung bilang, Pak, Bu, kalau ditolak ini bisa mati loh. Misalnya di jalan pelan-pelan ya. Itu ada caranya ya. Mulai dari misalnya dapat berakibat fatal, kalau kira-kira dia sudah ngerti di situ fatal bisa gitu ya. Ini bisa jadi perburukan, bisa henti napas, sudah mulai halus-halus kan. Tapi kalau nggak sih, apa nggak dong, nggak paham. Ini bisa berakibat kematian loh Pak, gitu. Jadi menyampaikan itu juga ada seninya juga ya. Nah, kepenjelasan medisnya komprehensif. Nah, supaya tanda bahwa Anda memang komprehensif, ya kolom-kolom centang-centangnya itu dipastikan terisi ya. Ini contohnya, teman-teman, ya, SPO untuk itu perlu dibuat supaya tidak karang bebas, ya. Rumah sakit itu banyak orang, ya. Tenaga bisa silih berganti, ya. Ada orang lama, ada orang baru. Orang lama bisa lupa, mungkin SPO-nya sudah direvisi, orang baru mungkin belum tersosialisasi, sudah harus sibuk dengan pelayanan, gitu ya. SPO, 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 supaya kita bisa terpandu bagaimana harusnya menjelaskan, ya. Apakah pertanyaan lebih lanjut? Tadi saya sudah kasih pertimbangan hukum normatifnya, tertulisnya seperti ini, berarti kan boleh, ya, dengan catatan tadi. Nah, pertanyaan sekarang bagaimana dengan indikasi sosial? Apakah rumah sakit boleh memberikan layanan atas indikasi sosial? Ini orang tua, tokoh adat apalagi gitu ya. Itu kalau boleh bagaimanapun ya tetap meninggalnya di kampung sendiri. Itu ada kultur-kultur tertentu seperti itu gitu ya. Nah, bagaimana dengan layanan atas indikasi klaim? Ya, belum lagi ini bicara klaim. Ini masuk klaim apa tidak ya? Administratif ini siapa? Mister X nggak jelas. Terus nanti kalau kita layani dan sebagainya bagaimana? Nah,
agak berbeda juga kalau status sosial. Wah, ini pejabat, ini owner rumah sakitnya ya. Wah, itu beda sekali apa respon-respon kita dalam memberikan pelayanan. Kadang-kadang di lapangan ini bisa terjadi. Nah, kalau kita mau eksplor lebih lanjut, ya, ini sekali lagi tidak akan kita bahas lebih detail, cuma hanya untuk memantik saja caranya. Kita harus kembali ke definisi normatif, ya. Rumah sakit itu apa sih menurut Omnibus Law? Rujukan kita selalu Omnibus Law ya saat ini ketika kita bicara tentang kesehatan, yaitu mulai dari Undang-Undang 17 tahun 2023 dan PP 28 tahun 2024 dan turunannya. Ya, rumah sakit itu apa sih? Di sini kita lihat rumah sakit bicara fasilitas pelayanan kesehatan. Kita kejar lagi fasilitas pelayanan kesehatan itu apa? Rumah sakit juga bicara pelayanan kesehatan. Di situ kita kejar lagi pelayanan kesehatan itu bicara apa? Ini misalnya saya kasih contoh ya karena kepentingan konteks saja ini materi ini. Pelayanan kesehatan itu terkait dengan pemeliharaan dan peningkatan atau upaya memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan. Kita kejar lagi kesehatan itu apa sih gitu ya. Nah, kesehatan itu ternyata ada urusan sosial loh. Jadi sehat secara sosial. Lah sosial ini kalau kalau fisik kan masih masih lebih ke, bisa kita pertanggungjawabkan ya. Objektifnya, pemeriksaan penunjangnya ya selain pemfisnya. Nah, kalau sosial ini yang kompleks ya. Tetapi definisi operasional kesehatan itu juga mencakup kesehatan keadaan sehat secara sosial, apalagi kalau dikaitkan dengan produktivitas ya. Nah, aspek sosial sepertinya memang perlu dipertimbangkan dalam suatu pelayanan kesehatan. Nah, karena ini sangat abstrak, kita coba konkretkan dia sedikit sebenarnya di dalam standar pelayanan. Itu agak lebih 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 jelas sebenarnya kalau kita konkretkan di dalam SPO. Sekedar memantik saja. Nah, kemudian kalau kita lihat di kewajiban rumah sakit, ada kok kewajiban rumah sakit itu untuk melaksanakan fungsi sosial. Nah, kita cermati ya kalau ada kalimat seperti ini di dalam peraturan perundang-undangan. Ya. Pertama, kalau dibilang wajib, itu ada implikasi hukumnya. Terlepas ditulis ada sanksi atau tidak. Wah, itu urusannya lawyer nanti mau elaborasi lebih lanjut bagaimana pelanggaran atas kewajiban itu dikaitkan dengan sanksi hukum, ya, baik administratif, pidana, perdata. Sanksi hukum itu jangan cuma dilihat secara sempit pidana dan perdata, ada namanya sanksi administratif, gitu ya. Nah, intinya di sini adalah kewajiban hukum melaksanakan fungsi sosial. Nah, ini perhatikan yang saya bold. Antara lain, artinya kewajiban rumah sakit terkait fungsi sosial tidak hanya terbatas apa yang ditulis di sini. Nah, ini sebenarnya satu tips sebenarnya teman-teman dalam membuat standar pelayanan, jangan lupa cara-cara seperti ini, ya. Antara lain, namun tidak terbatas pada dan sebagainya. Itu contoh-contoh drafting, teknik drafting. Misal, pada pasien tidak mampu atau miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, ambulans gratis, pelayanan bagi korban bencana dan KLB atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan. Ya, saya kasih catatan masih banyak aspek sosial rumah sakit lainnya dalam Omnibus Law kesehatan. Silakan dieksplor lebih lanjut. Ini sebagai pemantik saja. Nah, fungsi sosial yang tertulis di dalam kewajiban rumah sakit ini menurut saya ini adalah fungsi sosial yang sudah ditentukan secara hukum. Nanti kita akan lihat ada beberapa fungsi sosial yang dipandu menurut Romo tadi secara etis ya. Jadi saya tidak bahas itu, tetapi saya cuma menyampaikan bahwa ini contoh secara sosial yang ditentukan oleh hukum. Sampai di sini bisa dipahami, Dokter Rusdi? Semoga bisa dipahami, Dokter Rusdi. Saya lanjut. Nah, Lanjut dok, bisa. ini menurut guru besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga ya, beliau terkenal dengan istilah BW berjalan ya predikatnya. Dia sangat menguasai Burgerly Book ya, KUH Perdata, Profesor Isnaini. Dalam suatu kontrak drafting training yang saya ikuti di Surabaya, beliau saya bertanya sesuatu ya terkait 1320, kemudian beliau menjelaskan kalimatnya keluar seperti ini. Rumah sakit itu ibarat kereta
yang ditarik 2 ekor kuda. Satu kuda sosial, satu kuda bisnis. Ya. Dia ibaratkan rumah sakit itu seperti kereta kuda. Tapi yang narik bukan satu kuda. Ada 2 kuda kata beliau. Satu kuda sosial, satu kuda bisnis. Nah, kalau saya terjemahkan lebih lanjut, ya, kuda bisnis dululah, ya. Tentu kalau kita bicara hukum, lebih kepada hukum bisnis atau hukum privat atau hukum perdata menjadi panduan. Boleh-boleh saja. Mau RSUD, RSUP, pokoknya bunyinya rumah sakit, itu tidak bisa tidak. Mesti ada urusan bisnisnya. Lah kalau tidak berbisnis bagaimana bisa jalan nantinya? Ya, ada 2 kuda. Ya. Nah, tentu juga etikanya ada etika bisnis kan teman-teman. Ada istilah etika bisnis ya. Nah, itu baru satu kuda. Ada juga namanya kuda sosial publik. Ya. Berarti kalau secara hukum kita domainnya adalah hukum publik. Ya. Panduan etiknya, etika sosial, etika publik. Agak berbeda dengan etika bisnis, tapi kurang lebih sama lah intinya maunya yang baik-baik saja gitu ya. Nah itu sebab kenapa Profesor Peter Mahmud Marzuki mengatakan di dalam hukum kesehatan itu ada unsur-unsur hukum publik dan ada unsur-unsur hukum privat. Yang saya istilahkan hukum kesehatan adalah hukum campuran. Ya. Kita lihat kasus yang berikut. Ini belum 24 jam sih Dokter Rusdi masih fresh. Belum Oke. 24 jam di sosmed. Kemarin saya dapat ya siang-siang. Belum 24 jam berarti dengan sekarang. Ya, saya langsung ambil. Ya. Ini seorang pasien Mr. X tidak sadarkan diri, diantar dan ditinggalkan di IGD. Ya, informasi yang saya terima, pasien ini diantar oleh orang tidak dikenal dan mengaku juga tidak mengenal orang yang diantar, diserahkan ke security, diletakkan di meja triase IGD, ya. Kemudian sepertinya ada miss yang ngantar entah kemana, Iya, iya, ya. iya. Dilayanilah, ya. Sebenarnya sampai di titik ini ada persoalan medis tentunya karena kondisi tidak sadar, identitasnya tidak jelas, ya. Tentu identitas tidak jelas, ya berarti terkait administratifnya, keluarganya sopah, ya, masalah sosialnya, masalah klaimnya, dan tentu masalah hukum ada di sini, ya. Nah, waktu saya lihat pertama itu masih postingan menit kedua, ya, belum ada komentar, baru emoticon like 10. Dalam 50 menit kemudian, 53 tepatnya, ya, komentarnya sudah 415 dan sudah 72 kali dibagikan, ya. Semalam sudah ribuan. Ya ini kemarin siang, ya. Nah, ini kita coba lihat komentar netizen. Dokter Rusi, saya mohon bantuannya nanti nih ya. Ada yang saya mau minta tolong nanti di akhir. Iya, iya, iya. Ya, Oke. simak ya. Nah, Hmm. komen netizennya. Ini saya pilih kira-kira yang masih ya netral-netral dikit ya. Apakah korban sudah ditangani di rumah sakit? Ini kalau kita perhatikan sebenarnya menarik Belum juga. diapa-apain. Ya, kesannya seperti itu ya. Biasanya Iya, tidak ada infusnya, ya oksigen belum tidak diapa-apain. ada gitu. Saya tidak bilang belum dia papain loh ya. Pokoknya tidak ada infus, tidak ada oksigen kan setidaknya gitu Ya. kan. Nah, kita lihat komen netizen. Ini yang masih baik-baik. Ada yang mendoakan semoga cepat mendapat penanganan dokter dan cepat sembuh. Ada nyinggung-nyinggung dokter cepat dong tangani, walaupun sampai Hmm. ke dalam bentuk doa baik sekali. Tolong pihak rumah sakit pasiennya secepatnya ditangani. Nah, ini kan kesannya belum ditangani kan. Ditangani, ya. Biar pasien bisa sadar segera, itu harapan pasien, harapan netizen itu. Utamakanlah keselamatan. Wah, dia ngerti. Hmm. Agrotisalus suprema lex. Keselamatan pasien hukum tertinggi. Ya, utamakanlah keselamatan pasien. Ya. Komen berikutnya, diselamatkan dulu.
Masalah keluarga itu nanti. Ya, itu. Hmm. Segera lakukan tindakan medis untuk upaya penyelamatan jiwa. Hmm. Intinya ini mereka bicara agrotis halus loh. Keselamatan Hmm. pasien adalah hukum tertinggi loh. Iya, iya, makanya Ini. sudah pada melek ini orang-orang. Makanya, Intinya tolong dululah kasih yang ini bu saya tidak tambah G memang terusnya gitu kasih yang sambil cari keluarganya gitu ya belum ditangani kasihan ya artinya komen netizen ini mirip dokter Rusdi kesannya hmm. belum ditangani dalam bentuk Hmm. tindakan infus maupun oksigen latin memang tidak ada kelihatan satu tindakan yang bisa kita lihat dari foto itu ya tentu Ya. foto saya katakan foto ini bagian dari teks Mhm. narasi yang ditulis di situ juga teks Mhm. kita jangan terlalu komen terlalu jauh karena konteksnya kita belum tahu kan. Ya. Nah, oke. Okay. Tapi tidak salah. Kita juga kadang-kadang perlu belajar dari netizen ya. Nah, saya masuk ke komen yang di slide yang kedua. Nah, ini mulai mulai agak meningkat Hmm. kondisinya ini. Sudah di IGD, tapi belum ditangani juga. Nah, kalau masih nunggu keluarga, kasihan Nah, kurang lebih begitu nadanya. Minimal sudah ada O2 pertolongan pertama. Wah, ini netizen sudah tahu, kasih O2 gitu loh. Ada lagi yang bilang gini, kasihan, baru belum diimpus, belum diimpus. Atau diapakah kasihannya gitu loh. Ya, ada yang bilang kasih O2, kasih impus gitu ya. Ada lagi yang bilang gini, kenapa belum ditangani? Nunggu keluarga dulu atau ditolong dulu? Di apa kek? Gitu ya. Dibersihkan hidungnya atau apa kek? Hidungnya memang tadi masih ada darah ya. Gitu ya. Itu buffnya mungkin yang di sini ya. Iya. Biar lega. Astaga, colek Bapak Gubernur. Nama gubernur yang saya delete. Ini kalau kenal direkturnya, colek Bapak direktur. Ini kenal gubernur langsung. Iya, kalau kenal Gubernur. direktur rumah sakitnya sudah dicolek-colek ya direktur Iya. rumah sakitnya. Nah, kenapa belum ditangani? Mau meninggal baru ditangani gitu. Jangan kasihan dibiarkan begitu. Nah, itu. Nah, khusus komen yang terakhir saya minta Dokter Rusdi gimana kalau kamu baca komen terakhir itu? Coba lafalkan dengan dialek Arema. Ah, nggak bisa. Cobalah ini. Somo mati baru mau ditangani dokternya. Manakah Batarijo panggil DP dokter supaya dorang dengar semua? Ngerti enggak komen ini? Nggak ngerti, nggak Ah, ngerti. ini bahasa planet ini. Ya. Saya coba lafalkan ya. So mau mati baru mau ditangani. Oh. Dokternya manakah? Ah. Atariajo. Ah. Panggil DP dokter supaya orang dengar semua. Nah, Ah. kalau begitu mengerti Dokter Rusdi? Ngerti, ngerti, ngerti. Itu juga mau bicara bahwa teks saja tanpa konteks Konteks, ya. itu kan bisa dipahami dengan cara yang berbeda kan, ditangkap Ya. dengan berbeda. Oke, okay? Intinya ini komen-komen dari netizen ya kita ambil positifnya saja ya. Nah, apa bahan pembelajaran? Bagaimana SPO penerimaan pasien sadar maupun tidak sadar? Bagaimana SPO layanan Mister X tanpa pendamping? Bagaimana SPO publikasi pasien Mister X di sosmed? Bagaimana SPO pengambilan foto pasien di rumah sakit oleh petugas? Nah, ini nih benar, benar, Dokter Ardi. Nah, jadi kalau ini kita uh, sudah siapkan sebelumnya, edukasi sosialisasi mungkin lain ceritanya, ya. Tapi Mhm. itulah kita konteksnya belajar. Kemarin alasannya sempat dengar, ya kemarin kan libur ya Jumat Agung, petugas triase kurang dan sebagainya, Mhm. gitu ya. Nah ini ya oke lah itu satu satu alasan ya, tetapi kalau kita kembali ke fungsi rumah sakit layanan gawat darurat itu tidak mengenal libur kan?
ya, Iya, nggak mengenal. tidak mengenal libur. Dan kalau sudah tahu akan seperti itu, bagaimana antisipasinya? Ya bisa jadi SPO layanan pada hari libur. Nah, ini saya ambil satu contoh kasus yang saya pernah dampingi juga satu rumah sakit swasta di kabupaten ini terkait dengan weekend dan libur. Kalau Hmm. ini memang memang setiap weekend dan libur itu DPJP operator tidak ada di situ. Ya, Hmm. ini rumah sakit swasta yang belum punya waktu itu loh ya, Hmm. tahun silam ya, sekitar 3 tahun silam kalau saya tidak salah. Ini memang dia belum punya DPJP operator yang tetap, kebanyakan dari apa kontrak ya. Hmm. Setiap weekend atau libur, dokter operator tidak di tempat. Nah, satu ketika ada post op appendicitis dioperasi pada hari kerja oleh DPJP ya. Begitu weekend, DPJP-nya pulang kampung ya ke kota. Perburukan post op terjadi pada hari libur weekend tadi. Ya. Sementara menurut dokter jaga yang konsul ke DPJP-nya, ini sepertinya kondisi Sito harus reopen, mau buka kembali. Ya. Tapi DPJP operator tidak ada di tempat. Dirujuklah pasien ini ke rumah sakit lain, RSUD, pasien plus di RSUD tersebut. Berproses di kepolisian dan majelis, entah majelis apa ini. Tidak ada SPO dan KIE terkait kondisi layanan seperti itu. Ya, nah, siapa yang bertanggung jawab atas tidak adanya kondisi SPO, atas tidak adanya SPO dengan kondisi tersebut? Ini kasus tahun lalu, saya sempat dikonsul sama direkturnya langsung. Pasien mengalami kematian di lift rumah sakit. Jadi ceritanya ini Hmm. pasien dari ruang rawat lantai 3 alami penurunan kesadaran. Ya. Hmm. Oleh nakes yang jaga dibawa ke ICU yang ada di lantai 1. Yang gila, macet liftnya di lantai 2. Macet, macet. Cuma Hmm. buka sedikit gitu ya. Sekitar Yo. 20 senti. Nggak bisa keluar. Hmm. Bed nggak bisa keluar. Ya, orang nggak Berarti ini gara-gara malaikat maut ini dok lewat. boys. Ya, masalahnya kalau penyidiknya ngerti soal itu, Dokter Rusdi. Ya, Iya, ya kan? terus Nah, malaikat maut kan nggak jelas. Nah, iya dia makanya. apa yang bisa jelas buat dia? SPO. Iya. SPO bisa dibaca sama dia. Malaikat maut tidak bisa dibaca sama dia. Ya. Nah, pasien plus di lantai 2 di dalam lift. Ya, Hmm. begitu setelah berhasil liftnya di ini perbaiki, begitu keluar sudah posisi plus. Ya. Terjadi laporan polisi, pemeriksaan saksi dan dokumen SPO. Yang dicari apa? SPO. Pemeliharaan lift. Hmm. Ada nggak SPO pemeliharaan lift di tempat kita rumah sakit besar yang pakai lift? Ya, maintenance. Maintenance-nya ada nggak bahwa itu sudah di maintenance ya Iya. sebagainya. Itu penting dan arsipkan itu ya. Jadi pelaksanaan SPO itu sebagai salah satu instrumen pelindungan hukum bagi rumah sakit. Nah, ini saya ambil contoh ya jurisprudensi dari catatan Bapak Dr. Wahyu Andrianto ya, dosen Fakultas Hukum di UI. Beberapa putusan pengadilan menolak gugatan dari pihak pasien karena dokter telah sesuai dengan SPO. Beberapa saja saya tampilkan. Artinya apa? Tanggung jawab kita melaksanakan sesuai SPO. Kalau itu sesuatu yang rutin, tidak ada SPO-nya, ini yang mengerikan. Gitu ya, akhirnya kita bersilat lidah, tarung bebas. Bukan cuma dokter, rumah sakit juga ikut bertanggung jawab akan pelaksanaan SPO ini. Sudah ada jurisprudensi putusan kasasinya. Ya, rumah sakit punya tanggung jawab loh untuk mengawasi implementasi dari SOP. Oke, saya kira ini tadi sudah saya. Nah, ini waktu tahun 2022 akhir saya sempat diminta jadi konsultan untuk rancangan peraturan Menteri Kesehatan terkait pelindungan hukum nakes ya. Waktu itu kita bahas ternyata memang beda antara perlindungan pakai R dan pelindungan tanpa R ya. Intinya kalau teman-teman perhatikan di Omnibus Law itu tanpa R semuanya. Bunyinya pelindungan itu bukan typo. Memang beda maknanya. Kalau pakai R itu wadah cenderung pasif,
Kalau tanpa R, pelindungan itu proses atau cara perbuatan melindungi secara aktif di situ. Ya. Nah, rumah sakit ini mestinya teman-teman itu mendapat pelindungan dari pemerintah dalam pelaksanaan tugas pelayanan kesehatan. Silakan dibaca lebih lanjut kaitannya dengan fungsi pemerintahan. Ya. Nah, pelindungan hukum ini di dalam peraturan pemerintah, ya, Omnibus Law, itu dibagi dua secara umum dan secara doktrinal. Ada yang sifatnya preventif mencegah terjadi sengketa dan pendampingan setelah terjadi sengketa atau pelindungan represif. Ya, secara sederhana saran dari saya, kalau kita mau mencegah dan saya yakin kita pasti tahu mencegah lebih baik daripada mengobati, preventif lebih baik daripada represif, walaupun di dalam setiap fase ini ada unsur pelindungan hukum yang bisa kita lakukan. Cuma kalau bisa dicegah, ngapain cari masalah? Itu ya. Secara sederhana adalah tunaikan kewajiban rumah sakit atau kewajiban kita sebagai named nakes. Itu yang paling paling penting. Lah bagaimana kita mau menunaikan Thank you. kewajiban kita kalau kita tidak pernah tahu apa sih kewajiban hukum kita? Ya. Hukum itu tidak pakai perasaan-perasaan, rasa-rasanya ini baik atau tidak baik. Itu bicara moral etika. Tapi kalau hukum tertulis, jadi memang harus dibaca. Kewajiban hukumku itu apa sih gitu ya. Dan bersamaan dengan kita menunaikan kewajiban kita, hormatilah apa yang menjadi hak pasien. Sekali lagi, kewajiban dan hak hukum tidak bisa pakai perasa-rasa, hanya bisa dibaca. Ya, dibaca saja. Baru ditafsir. Kalau perlu kita diskusikan. Nah, represif dalam pelindungan hukum represif sudah terlanjur kejadian. Saran saya optimalkan hak rumah sakit. Ya, gunakan senjata kita di hak-hak. Ya, termasuk perhatikan ventilasi normatif. Dalam istilah saya ventilasi normatif. Ya, lubang angin dari setiap norma. Salah satu tadi sudah saya sampaikan. Ya. Dan coba cari temukan contributory of negligence dari pasien, kelalaian pasien di dalam menunaikan kewajibannya. Ya, memang kondisi represif ini tidak enak, tapi kita tidak ada pilihan. Itu perang, ya. Nah, di dalam pelindungan hukum agar itu efektif baik di dalam preventif dan represif, saya pinjam teori dari Lawrence Friedman bahwa kita perlu memperhatikan tiga unsur ini. Lembaganya, strukturnya, ada enggak sih tim di rumah sakit kita yang untuk mencegah pelanggaran SPO, pelanggaran rekam medis, pelanggaran inform consent, ya, termasuk kalau sudah represif untuk handling komplainnya, kalau ada somasi, timnya sudah adakah? Itu bicara struktur kelembagaan. Kalau sudah ada struktur kelembagaan, jangan juga gini ya, gara-gara tidak ada tim, ya, begitu dapat somasi, minta DPJP, saya minta ketemu DPJP, saya minta ketemu direktur. Akhirnya karena tidak disiapkan, tidak dilatih, ya DPJP-nya sama direkturnya di tanda petik diserahkan. Jangan. Saya tidak pernah selama saya jadi konsultan, saya tidak pernah menghadirkan DPJP dan direktur di dalam audiensi klarifikasi di awal-awal. Kecuali betul-betul tinggal sign. Sudah akan 90% akan deal kesepakatan perdamaian baru saya turunkan. Kalau enggak. Ya, itu ada maksud tujuannya. Nah, substansinya peraturan ini juga penting. Ya, timnya ada tapi nggak ngerti peraturan hukum kesehatan. Ya, omnibus law dan turunannya. Ya, termasuk peraturan-peraturan internal. Dan yang ketiga, secara budaya tadi Dokter Rusdi sempat singgung. Ya, perilaku kita sendiri bagaimana? Manajemen dan fungsional. Membangun budaya perilaku hukum ini tidak dalam satu malam, satu bulan, satu tahun. Ya, perlu selama-lamanya. Bagaimana rumah sakit menjalankan pelindungan hukum sudah saya sampaikan poin-poinnya. Silakan dielaborasi lebih lanjut. Ya, manajemen dan fungsional perlu bersama-sama belajar lah. Ya, sama-sama. Tanpa manajemen hukum ini tidak akan bisa diaplikasikan di rumah sakit. Ya, teman-teman nakes banyak yang belajar hukum. Ya, tapi kalau tidak didukung manajemen juga kurang kurang membumi jadinya, ya. Teman-teman manajemen juga perlu belajar hukum kesehatan. Saya kira ini modul dari Dr. Rusdi ya. Saya cuma membantu saja. Silakan dilihat lebih lanjut. Nah, saya mau sampaikan bahwa melindungi nakes itu sama dengan melindungi vaskes. Jangan ada dikotomi. Oh, ini untuk pelindungan nakes, ini pelindungan vaskes. Tidak, ya. Rumah sakit, ya, nakes
itu satu sistem. Manajemen dan fungsional itu satu sistem. Tidak ada satu, tidak ada duanya. Coba lihat rumah sakit itu. Apa yang terjadi kalau cuma nakes doang tanpa manajemen? Sebaliknya apa yang terjadi cuma manajemen doang tanpa nakes? Yaitu kalau secara normatif dikatakan rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan oleh termasuk nakes di dalamnya. Nah, ini tadi dalam pemanfaatan pelindungan hukum represif ya, kita rumah sakit tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum jika tadi saya katakan pasien dan atau keluarga menolak atau menghentikan, cuma perlu dibuktikan. Yang kedua yang mau saya soroti adalah tidak dapat dituntut dalam melaksanakan tugas penyelamatan nyawa. Rumah sakit tidak bisa dituntut secara hukum dalam tindakan life saving. Persoalannya adalah apakah kita cukup punya batasan yang jelas tentang life saving, terutama yang pasti di IGD dan di ICU. Ya, ICIR-nya, inform consent, inform refusal-nya, jangan-jangan sama, tidak ada yang khusus buat kondisi gawat darurat. Ya, dan yang paling penting adalah argumentasi kita menegakkan bahwa ini tindakan life saving. Jangan lupa SOAP-nya benang merahnya itu harus clear. Ya, dan tetap ingat prinsip pembuktian tertulis lebih baik daripada lisan, dua saksi lebih baik daripada satu. Nah, contoh penggunaan pelindungan hukum, ya, ini sudah saya bahas 2 minggu lalu di batch pertama. Saya kira saya cukup sampaikan saja. Kita boleh loh menggugat pasien, ya kalau terpaksa banget. Ya, kita sebagai pelayan banyak bersabar, banyak mengalah, tetapi kondisi tertentu terpaksa kita punya hak untuk menggugat. Ya, nah ini yang perlu saya sampaikan juga. Ini mungkin jarang dieksplor lebih lanjut ya. Kita boleh loh mendapatkan pelindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan itu kepada pemerintah. Siapa pemerintah? Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan. Ya. Jangan juga begini teman-teman rumah sakit. Ya, ini swasta maupun pemerintah. Kita selama ini kurang komunikasi dengan pihak dinas kesehatan. Nanti ada masalah baru kita datang. Nah itu juga kurang fair kan. Ombudsman boleh enggak? Boleh. DPRD, DPR, lembaga kepolisian, kejaksaan. Tetapi alangkah baiknya kalau sudah ada koordinasi dengan perhimpunan atau asosiasi. Nah, terakhir saya mau sampaikan bahwa hukum administrasi itu sebagai primum remedium di dalam penegakan hukum atas dugaan kelalaian rumah sakit dalam menjalankan kewajibannya. Ini yang jarang diterapkan di lapangan. Ya, biasanya yang paling sering itu adalah pendekatan pidana. Ya, padahal pidana itu bukan primum remedium. Ya, bukan yang utama di dalam layanan. Ya, perdata juga bukan. Yang utama itu adalah hukum administrasi. Tertulis di mana? Di pasal 189 ayat 2. Ya. Pelanggaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang bicara kewajiban itu dikenai sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi jangan anggap sepele administratif ini. Pelanggaran administratif dapat menjadi pintu masuk pelanggaran hukum pidana maupun perdata. Sebagai ringkasan resume, melindungi dan memberi bantuan hukum bagi semua petugas rumah sakit merupakan pelindungan hukum bagi rumah sakit juga. Melindungi nakes sama dengan melindungi rumah sakit. Pelindungan hukum dilakukan baik secara preventif dan represif, mencegah maupun pendampingan. Untuk efektivitas di dalam implementasinya, rumah sakit sebaiknya menggunakan pendekatan sistem dengan setidaknya 3 unsur treatment yang perlu kita perhatikan. Strukturnya, timnya dibuat dulu, ya, yang preventif maupun represif. Substansi peraturan, publik, private, eksternal, internal dipelajari. Ya, kemudian yang paling sulit, yang tidak mudah adalah budaya, perilaku, sosialisasi, dan edukasi terus-menerus. Saya kira demikian Dokter Rusdi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Monggo dipandu lebih lanjut.